Kalau tama rin neraka menurut yang minran kami masing pangkau kang karcis na neraka nyo. Mau masuk surga beser, mau masuk surga teler, mau masuk surga botor. Ada dah. Upa numanru. Rin tama surga empat teler. Timungan balak nutang buntu lo. Oh, saya saja ini tak teler, naku mata-mata kasi tidak nabubuntul itu mga nasuruga. Naku sadar-sadar aja nih. Apalagi yang sampan ta memori kiri, utur si memori kiri. Sampan ta miri-mari kana, utur miri-mari kana. Eron tami suruga, salah masuk kok Pak Eko. Salah masuk kan. Kau tak jere na pa, ruto tayo surugan tuh timungan na wala no kali na kaumpari kita tino buntu lugi. Tapon na bengo mo, kay rap kang timungan na kali ka. Ang apa ni timborang aja jala ayat tak jere kana magina kurang-kurang aja ini. Napalit-palit ti timungan aja kana gana. Ikaw lingo. Injeran tami surugan tau lingo ko. Coba. Itu gambaran begitu ya. Tami nyerang kelatannya. Namanya penatian aja kapara cuma ji. Sama gitu. Dari jago suka teler-teler kau bapak-bapak menurut kesuruh. Sama juga beser-beser. Dek, beser-beser ki. Mana kang waktu nanti pak timbuan namanya pak beserangan nih ka sana jina calik memang pengaruh. Kayak beser-beser ki. Santon me pengaruh. Ya toh. Kitungnya mana pe 10 pengaruh ya pun dari baku karatong ya anu katong baji iya manja. Ayo, ayo betul besir pun lewat tiang ya sin niyoy, member isin niyoy. Ini may pun ya sin niyoy, kali makan tuh suara natin nang paliwan niyoy, dari saya niyoy. Alim pendo. Anggap po mahaya. Iya natin na pinang mempo ba dyan ulit, na murwa ko. Nasingar susu ko. Enjo, jadi tayo para gimana besirang. Maka? Dari beser. Mana lagi mic satu kan? Tidak mampan ini. Banyak. Cek. Kemana nih? Kemana mari kita kuliah suluk karena pulau kaden yang agak. Nah jamaah yang sah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindari semua itu. Panggung-panggungan salaya. Ini pokoknya. Karena itu kisalamat sebenarnya. Ano kan dia semibun na patunjuk na Quran atau ngapain aja kulit tamu suruga supaya dipasa dia boko nga. Yang dijamin masuk surga itu kata Allah innalladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah yan na mo tao baji kita pa na nampa baji panggaukan na manasanggap pintu salam pabala sa baturi karahen na nikana suruga anyo suruga nakana karahen nga tahtihal anhar at loloroki ilalan na ala siapa binanga jene madu binanga jene susu binanga jene cinong binanga jene tani fallu na rere alias binanga balok aren. Nah karena to nginyo pandrang inong balok ada ka. Amarantong itu nang ustas kaya ka tau irutonya nyawana ada dong. Apa? Mengapa nutir sakta magana ada ka? Mau ka? Magana to mau dong. Kanan tahu. Nakan bahaji ki punan tamat, kun ngama na bahaji, nakan kailangan nyo kumaya. Kun apa ngai, nakan nyo binang bello. Kun kana jadi punan tamat ke suruga apa nerang? Nakan to aku pikir. Sekali land pikir nakan anu tuh bahaji nerang, kenapa? Nakan kiti. Angapa na kiti? Nakan bibigan ustaz. Alle pengurus. Ya. Ini bahwa mau masuk surga yang di dalamnya ada sungai-sungai itu syarat yang pertama amanu, yang kedua amilus solihah, perbaiki imanmu, perbanyak amal amal soleh. Mau masuk surga sholat, mau masuk surga sedekah, mau masuk surga banyak berzikir, mau masuk surga naik ke umrah kalau ada wanu.
kalau tak ada wanu jangan kok. Sito kepala. Iya toh? Iya. Mau masuk surga iya, sholat. Oh masuk surga sholat saja tidak. Katanya kunci namper kontama. Surga nyonya tong kuncina. Nah, pau tadi kuncina sih Ustaz. Ya petunjuk. Petunjuk dari mana? Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan Muhammad sampaikan. Apa yang disampaikan? Sampaikan bahwa sholat itu miftahul jannah. Sholatmu itu kuncinya sorga. Sorga takkan terbuka untukmu kalau kau tak bawa kuncinya. Nah kuncinya sorga ini ibarat kunci mobil, ada tong itu gelombang-gelombang na gerik-gik na. Betul Pak? Tak mulus-mulus gitu bilang mau polos ji. Ada tong gerik na itu kuncinya sorga. Berapa gerik na? 5. Asas ya zuhur, asar, maghrib, isya, itulah gerik na kuncinya sorga. Ukurannya Ustaz ya ada ukurannya. Zuhur 4, asar maghrib 3, isya subuh Nah itu orang pintar. Kemana nih likuang kemana buntu lu ji. Amia maunya nanu turungan tongko salah. Nama juga ku pancingi. Tahu? Ada perempuan pergi lihat orang salah subuh salah pahangi. Katanya nalibas sampai subuh sangi ji pantar na janjian tos sampai subuhan. Batun tamanjo na cini-cini kini tau narapikan batun tamari masih giga dia sholat tahiyatul masjid 2 rakaat narikim ya nakana oh gatominnya ruai dan lebagi tahiyatul masjid abangi tawa lebagi bagi tawa minta pernah ambil sholat sunnah sholat sunnah subuh ya Kang sholat sunnah fajar namanya ngalir ruang rakaat apa yang nah lebaginya sampai sunnah fajar akama kita amit yung pena sampai subuh nak kana hindi kasakasa ini kagap penan raka apo na subuh ya kan cini-cini yan yung na ranking niya anen na kini kan ito langsung intama kapam ito na niya langsung mamin dia leban atau bang alis sampai sunnah ruang raka lebag sampai sunnah minting ini sampai subuh nakanapak ini lama-lama cedi kan neto na cini langsung intama kama itawa langsung sampai subuh nakana lamang na niya karuwa aja. Iya main-main pun dikutak nang iya karena jadi siapa kau pun subuh nak enak dia mau dapat tugas 5 mana nang mana saya juga kaya alay dong pala salah garik kita kuncian iya kuncian nang kulin di sambarangang jarinja lagi ganna kipoing garik na natena tantuk matu-matuna punna sali ukuranna apalagi lanya garik na si pagang. Lohor ada, asar ada, maghrib ada, isya ada, subuh morok. Hilang igarigina. Tak bisa tak putar itu. Kalau tak percaya kita tes ni kunci motor tak. Kena galigina tu. Kaya lebih kikir palesan saya regolomban na. Punak kulit tak putar itu panrak namanya motor tak. Ya kan? Sama itu kuncinya surga. Kasih cukup sholat tak. Apalagi kau kunci sekali aja si Juma. Aji maaf sih tahu ada di mari deh rumah pantaran. Nah jamaah yang saya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap waktu sholat tak ada alasan, tak berat. Ringannya sambayang sesuai kemampuan. Mampu apa maksudnya Ustaz? Ya tahu mau gising alalan sambayang, ya tahu mau gigokan, penting kan negerukon. Itu saja. Setelah itu banyak rezeki berbagi. Berbagi ini bekal untuk ke akhirat Ustaz, bekal. Banyak orang tak selamat di akhirat gara-gara gigil. Iya kan? Kalau si bakuk itu ada di harapan sedikit. Tapi kalau gigil berton sedikit tak ada mentung harapan. Nanti aku segi garintan ya apakah gigil wal si bakut? Apa gigil or si bakut? Si bakut or gigil? Hah? Nanti nak tahu adik, nak tonton gigil yang dia nak tonton si bakut adik. Nanti nak tahu iya. Kalau jatuh anak-anak apa nanti gigil si bakut Ustaz? Oh tidak, beda. Ada gigil, ada si bakut. Makanya ada pelit, ada
kikir. Pelit itu dibilang tahu gigil. Pelit. Kikir sebakuk. Kalau pelit itu tak mantong goyang, pelit tak daki mantangi. Kalau kikir goyang ji, cuma sedikit goyangnya kaki kikir itu. Sama juga si bakut wal gigil. Ya, kabil kita rute don toya. Punatan rute don toa no kabil kalamangan nata pecor. Tenanu ngekmor. Apa namanya? Tahu gigil namanya. Orang gigil tak akan pernah mau kasih kita biar sedikit. Gigil tuh tapi cepet pun ertong dianggap pengambil. Kata rute don toa. Itulah gigil. Kalau si bakut, erokan ngimati karena solonga. Teh ayah solong mingka erok ji amatik. Pun nasare tasiati. Apa namanya? Tahu si bakut namanya. Kikiri. Asere tojing kesalakna. Jina jodoh na napapuna la sidak kalumpur gen-regena. Isi baku. Tena nyo gigil aning ka si bakuk ko. Tapos nasare ko. Salo na penuregen jedudin kali bakar na takalate mo gani si mana di sana challa ji. Kaya nanti ako di challa jadi mange gigili si baku. Iya begitu ji. Panyawannya lah batin nak regen pula na sidak ka. Nasare pun tahu na lemi pun na pau-pauin niya. Bagi tanan ni anu kajina ko lengin ji. Bagi tanan kan mati na panjutan tu bagi tanan na pun nusare kau tantu pun na nu ihlaskan kan nusare na ni catat na. Anya menu sare anu gasing kan jeung me pun luang ngapare ji. Na teh aja nikmati. Nusare dek 5 sak nu kan bagi tanan ustaz bisa dek 5 sak. Ngapai patampeng bang aja bagi tanan. Kare luang bonter di bangku wali patampeng bang pa wali juku. Nang panukana minak ke bajitan nang apa? Anu ka tamping bang pa bali juku. Dari kan tutup sarea bajitan nanti toni sarea semakin januan liang tahu semakin bajitan kok kato sarea. Kaman juntina kan akhiran dipikiri. Ya kan seperti itu jamaah sekalian. Ayo bersedekah. Semuanya mau banyak-banyak lah cerita tentang sholat, tentang sedekah. Tapi tidak bisa lah waktu, tidak bisa juga kalau terlalu tengah malam kalau kita ceramah, tidak mau. Saya tidak mau gara-gara saya sebentar subuh semua lambat bangun. Intinya jangan sekalian kalau sudah jam 10 lewat di jam saya cuma ingatkan siapapun kita malam ini, sadarlah bahwa kita akan mati. Maka karena kita yakin kita akan mati, maka hadapi hidup ini dengan cara yang benar. Jangan kita semau-maunya. Karena hidup ini punya atur. Siapa yang kasih aturan? Yang menciptakan hidup ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang kita kerjakan sesuai dengan aturan. Jual-jualan, jujurlah dalam berjualan. Jangan jadi orang yang curang dalam berjualan. Jadi ahli politik, ayo jadi ahli politik yang benar. Ya kan? Jadi pejabat yang benar. Jadi guru yang benar. Jadi kepala rumah tangga yang benar. Jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang benar. Ibu, beruntunglah seorang istri ketika dia seorang rumah tangga biasa, lalu dia jalani aktivitas rumah tangganya itu menjadi ibu rumah tangga dengan baik. Beruntung saya bilang. Kenapa beruntung? Karena aktivitasnya seorang ibu rumah tangga itu aktivitas di medan jihad. Mana medan jihadnya ibu rumah tangga? Dapur. Dapur itulah medan jihadnya seorang ibu rumah tangga. Medan jihad seorang perempuan bukan di kantor, bukan di pasar, tapi di dapur. Kenapa dapur, Ustaz? Karena dulu ketika perempuan itu menghadap baginda Rasul dengan protesnya, ya Rasul, tak adil kalau laki-laki diberi jalan mudah masuk surga, sementara kami kaum perempuan tak dikasih jalan mudah masuk surga. Kami juga bisa berjihad, kami juga bisa angkat pedang. Kenapa kami tidak diperintahkan berjihad?
Maka Nabi mengatakan, kau tak usahlah ikut berjihad. Kalian tak usah angkat pedang. Biarkanlah laki-laki yang ikut berperang. Kalian pulanglah ke rumah kalian. Aku kasih kalian jalan untuk dapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang mengayunkan pedang di medan jihad. Kembalilah ke rumah kalian. Masuklah di dapur-dapur kalian. Ayunkanlah sirummu. Ayunkanlah sudekmu. Itulah ayunan pedangmu di medan jihad. Kalau kau masak untuk suamimu, maksudnya kau urus suamimu di rumah, kau masakkan masakan yang dia cintai, yang dia sukai, maka setiap ayunan tanganmu dalam menggoreng apapun, menumis apapun, maka itulah ayunan pedangmu di medan jihad. Jangan mau lagi tambah, tak putus-putus di pembahasan kalau aku tambah. Langsung mau kuska. Kalau saya mengalir terus, pikiran terus kikupau nyerang kupau. Karena loler gitu. Khusus untuk almarhum berapa anaknya? 6. Nah, berapa menantunya? 13. Menantu dah. Wah, tak heran ya, iya sebenarnya tidak heran tahu ah. Kadang-kala memang ada begitu. Memang sering ada tahu begitu. Anak-anak na 10 menantuna apa sering. Ada anak-anak na 13 menantuna ada memang. Cuma ini hampir miko benarkan nih. Kubalangnya tahu ah. Hebat nah, anaknya na 13 menantu. Hampir saya benarkan karena biasa aja dapat. 92 aja na 5 menantuna. Oh, tapi apa aja 13 cucu nah? Oh, cucunya. Dari menantunya, 6 anaknya berapa menantu? Nah, alhamdulillah cukup semua ya. Sudah ada pasangan. Alhamdulillah 6 tambah 6 12. Kalau ini mau buktikan diri menjadi anak yang soleh kalau laki-laki, soleha kalau perempuan. Wih, baru datang. Hah? Astagfirullah. Lama mantom aku tunggu bilang datang sih baru henti ke ceramah aku kada datang lagi. Masuk lagi. Masuk. Baru aku tutup nih. Ini mantonnya ini aku tunggu dua ya. Kalau datang ini mari lagi. Apa siapa suruh aku datang? Amari itu. Ditampuki sa musir. Lamari duduk na niyak ko doon dahil. Kadang-kadang na jamaah haji ni ka nakyari man ni pasingkir ka pala na yun. Ang kadang-kadang tilang motor magpirimak ka na pamumumbay. Kira-kira sa duduk singkir batang. Lanjut sedikit. 6 anaknya, 6 menantunya. Kalau ini mau membuktikan diri jadi anak yang soleh kalau laki-laki, soleha kalau perempuan, menantu yang soleh dan soleha kalau laki-laki dan perempuan, maka setiap waktu, setiap saat tidak akan pernah putus kiriman doanya. Kan itulah anak yang soleh. Orang tua dikala meninggalkan kita di dunia, tak ada lagi yang dia butuhkan kecuali doa. Ketika manusia hidup di dunia, ketika orang tua hidup di dunia, mungkin yang dia butuhkan punya sekedar doa, tapi yang dibutuhkan orang tua juga kadang-kala doa. Tapi ketika mati yang dibutuhkan cuma doa. Toh? Jangan kita punya orang tua masih hidup. Jauh, Ustaz. Gimana caranya? Doakan dari jauh. Tapi masih hidup, jangan cuma doa, apalagi kasih doa. Gimana caranya? Transfer ki. Karena pun sangin doa nampak talas inja. Balas gitu. Karena mana no doakan, ya Allah, basari makku, basari bapakku, katena doa. Apalah napabali. Kiringkan doa. Tapi kalau sudah meninggal dunia, orang tua sudah tak butuh doa. Yang dia butuhkan cuma doa. Ya? Doa dan doa. Ada doa Ustaz. Bagaimana caranya? Ya sedekah. Baru minta bantu sama orang yang dikasih. Pak, aku sedekah atas nama bapakku ya. Doakan, bantu saya doakan. Gitu. Tapi saya dapat sedekah orang tua, tetapi doa dari orang yang disedekahi masih
Itu sampai saya berani katakan setiap kebaikan anak kalau diiringi dengan doa maka orang tua juga dapat setiap kebaikan anaknya. Memang putuslah amalnya ini sang bapak, tapi anaknya tak pernah putus amal solehnya, dan di balik amal soleh itu dia berdoa, maka tak putus pula mengalir amal soleh karena kiriman doa anaknya. Sedekah mintalah. Tapi saya sumbang masjid, Pak Imam, doakan sebentar bapakku setelah sholat ya. Nah gitu. Kami takut sama Pak Imam doa supaya nak pimpin doa Pak Imam. Tak biar tuh nu sedekahi masih ka sampai na selesai pun nanti nu papalat doang ng bapak nu tinanggap pa bapak nu ya karena untuk gau kang panggokang ya tunggap pa. Tapi ketika ada doa untuk beliau juga dapat dari doa itu. Insya jadilah anak yang soleh, banyak melakukan kesolehan, amal ibadah, dan doakan orang tua di balik amal ibadah itu. Malam ini kita ambil tenda, orang duduk di bawah tenda, kita ambil kursi, mungkin ini tak gratis, semua ini dibayar, tapi karena kebaikan ini tenda dipakai, mudah-mudahan kebaikan ini mengalir pahalanya kepada almarhum, karena kita lakukan semua ini karena beliau. Ustaz Lawan diundang datang, pote-pote, ceramah, nyampaikan kebaikan, ngajak orang sadar, supaya orang sadar dengan tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Maka ketika apa yang saya sampaikan bermanfaat, maka siapa yang bikin acara ini, lalu dia mendoakan orang tuanya, misalnya karena anaknya yang bikin, orang tuanya juga dapat dari kebaikan apa yang saya lakukan malam ini. Pulang Pak Ustaz, dikasih kue. Misalnya, kan contoh Ji, tidak minta kayak itu. Aku bilang Ji, pulang Pak Ustaz, dikasih lagi kue, namakan istrina, namakan anakna, namakan teman-temanna. Didoakan saya, ya Allah, pengajiannya main abasori kan terjauhkan lagi Pak Ustaz sebagai sedekah lapangkanlah kuburnya orang tua aku dari pemberian kue itu. Begitu. Apalagi di sampingnya kue ada pelukna. Misalnya apa lagi? Kau bilang apa lagi? Bilang bukan juga bilang tambah lagi sampingnya kue ya. Kan tentu disari contoh marah-marah pikiran tak pasti. Ya toh. Pelukna kapal ipu bunina, ya Allah, jajannya may kuling Ustaz kakari, mudah-mudahan na kasukurangi dia gunakan di jalan yang benar, lapangkanlah kuburnya orang tuaku dari sedekahku itu. Begitu, ini ku sampaikan kita. Jadi, itu. Jadi ayo kita doa untuk almarhum Haji ya, beliau haji nih ya. Haji Sulaiman Dengago. Ilaruh almarhum Haji Sulaiman Dengago. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma inna minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila ruh almarhum Haji Sulaiman Dengago. Salamatan fid din, salamatan fil kubur, salamatan fi yaumil hisab, dakhalal jannah. Allahumma ja'alna al-kubur ala almarhum Haji Sulaiman Dengago raudatu min raudatul jannah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, malam ini kita pertama kali mungkin bertatap muka. Tolong jangan lupakan muka saya. Dimanapun kita ketemu, kalau kita yang kenal saya duluan, tegur saya. Assalamualaikum Pak Ustaz, begitu. Karena biasanya kadang jauh Pak baru naik lagi. Nali angkat dulu. Siapa sih itu? Siapa sih? Bela minang pandangan. Ustaz salah. Apa pun bela nih. Padahal anya. Kadang-kadang tidak nasi kusari pamali cara adek. Iya, karena saya kemana-mana begini Ji, santai Ji sekali. Ceramah pas yang baru dibilang Pak Ustaz Inja. Kalau tidak ceramah orang tak tahu, apalagi orang baru lihat saya.
Tak pacaran mana? Pacaran apa sih? Gak pacaran apa? Karena saya begini modelku. Kan banyak ustaz itu luar biasa minta ya karena sarasi tongi pun napa kalau selendang na apa tuh. Nah aku pakai tongi selendang pun na pagi bundu karena aku motor, nah aku didingin, aku pakai lukis selendang galong, aku gaya juga empat jaga-jagaan, ya tak? Apalagi sari bambang, lari semua, apa lulus semua misalnya. Jadi enggak apa-apa sih, tapi begini supaya mau member mana kecil Pak Ustaz senyum itu karena aku tanya pernah kamu model nak begini saya. Biar juga mau ceramah di mana. Makanya kalau saya masih instansi itu di bawah Pak Menpo biasa tidak yang persilahkan. Ya tuh, mau ketemu mana? Ibu sibuk penipu yang anak-anak Pak Ustaz sih sama kamu. Menti mana ya datang mah. Kita Pak Ustaz. Suruh dan dekat kodode. Sering aku begitu. Kan tidak mau tuh ronyo-ronyo masuk kan saya ini Pak Ustaz kayak deh. Apa kok? Ini boya Pak. Kata-kata kulit tahu sosok dulu. Saya banyak pengalaman begitu. Pernah temani Pak Antong waktu masih Kapolda. Saking saya tidak maunya itu bareng masuk sampai jabat begitu. Ke polisi juga jabatan tinggi. Kusuruh jalan duluan. Terus nih Pak, saya singgah di Masjid Agung dulu. Masuk semua tentara 726 pengawal apa masuk semua. Saya belakangan Pak. Dari masuk semua bapak-bapak belakangan tuh mau masuk kan. Begini nilai gayaku. Mobilku mobil coret-coret poin. Bela ada pun disuruh balik atau aku petugas kah? Napa moro-moro ya poin kan yang tuku kan akan? Iya. Kan juga tanda kan ngapa nanya auto prima tama nampak niat pengamanan kian. Nampak ku tak nentu pengulungan tama di Polres jadi tak mau kebangkan juga petugas. Dan sinis ki. Karena di mana di parkir mobil? Mana? Jauh-jauh sana. Bang, oh iya Pak, jauh-jauh sesuai perintah. Bela aku boleh. Aku boleh jumpa mari Polres. Tak apa-apa. Olahraga tuh. Masuk ke ini polisi tenale panci ni ka nyanyi nah ini mah nanti undangan nak apa modelin ada tapi Pak Kapolres datang Pak Wakapolres peluk saya cipiki mana apa pikiran aja Herman ngasih minjem polisi ya nah kan naik jo nah kamu dulu gayana naik mak dulu sampai na Pak Kapolda apa jam mana naik Pak ceramah naik minjem janjang pura anjing karena jauh-jauh sana simpan mobilmu udah ada poin Pak. Ini bakal ceramah bubar kita namanya narupai. Di mana mobil tersimpan Pak? Oh sesuai perintah Pak. Jauh. Tidak tahu aku apa itu. Kurang bagus. Begitu saya. Waktu ulang tahun Kodam juga begitu. Senun dan ceramah pasar ada. Masuk main ini. Kami janjang puka antara 726 makan premangi. Ya aku suruh makan selendang. Kenapa nak megang preman? Saya ingin dipersilakan. Disuruh pendek iman dari tak bangkana karena awal sambayan. Disuruh ni iman yang irang. Nah, mana-mana bawa aku nak kita Pak. Anda nak kebila riwa aku minta. Kau yang apa sih? Jarang kau juga siap minta dengan gaya-gaya kamu. Apa-apa kau dipersilakan ngapa? Tapi caraman ni mas sampai ternyata disuruh buaya tahu pemimpuan kan disara turut memang pemimpuan ni kijin tak tulis sih. Kosong pemimpuanku. Di bawah ya. Di mana nih yang punya itu tempat duduk? Kan harus sesuai aturan tentara. Ya main jangan karena pas sama yang pegaya aku nanti tanya ceramah. Dapat sarung nasi saja. Duduk mak. Tengok tempat kan ada ceramah. Amo terpampajai kepala nah orang tuh. Negara di mana itu tugas Ustaz? Kan ini saya banyak tugasku. Kalau kantorku saya tak lewat kantor tak buka di semua. Begini misalnya kantorku setiap malam. Buka aja. Itu santai aja. Jadi orang tidak minder aja. Kah? Kapunan tuh rapi duduki, duduki kasih siri-siri kita karena Pak Ustaz. Nak kira kan akrab lah kita. Saya dengan siapapun akrab. Ya kan? Karena pun Ustaz nampak ni Pak Liliang, nala apa kau ingat nak Lili tahu? Jadi saya senang bergaul abung gitu. Dari tadi siri-siri pernah nak jadi. Makanya tuh aku santai-santai sandal aku lagi musal lemurun ni balik. Kan dipakai tahunnya macam ceramah. Walaupun teman-teman minta Pak Ustaz ganti tom itu gaya tak, mau ganti gayaku tom. Nanti tuh lagu pas santai mah, yang tom nyon telepon nggak main juga ceramah pun nanti mari manja. Daripada gaya-gaya tuh nggak usah lah. Gitu. Yang penting hidup ini happy, kita nikmati. Tujuan utama kita akhirat. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelang sini. Bosku enjoy.
Demikianlah tadi ceramah